Pernah nggak sih, awal tahun semangat banget bikin resolusi, tapi baru beberapa minggu, kok udah balik lagi ke kebiasaan lama? Tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini, kita akan bedah tuntas kenapa niat baik kita itu sering banget kandas, dan gimana caranya membangun kebiasaan yang beneran nempel dan bertahan lama. Oke, yuk kita jujur-jujuran. Kenapa sih kok kayaknya kita selalu gagal di bulan-bulan pertama? Apa yang ngebedain orang yang bisa konsisten bertahun-tahun sama kita yang gampang banget nyerah? Ini bukan soal kurang niat loh, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar yang sering banget kita lewatin. Pada intinya nih, hidup itu selalu ngasih kita dua pilihan, dan dua-duanya ada rasa sakitnya. Ada rasa sakit jangka pendek dari disiplin, bangun lebih pagi, olahraga pas lagi males. Dan ada rasa sakit jangka panjang dari penyesalan, ngelihat ke belakang dan nyesel kenapa dulu nggak mulai. Nggak ada pilihan untuk nggak ngerasain sakit sama sekali. Pertanyaannya sekarang, rasa sakit mana yang mau Anda pilih? Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih resolusi itu seringkali rasanya kayak cuma angan-angan aja? Jawabannya seringkali ada di cara kita nentuin tujuan itu sendiri. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita tuh suka banget bikin tujuan yang kedengarannya keren, besar, megah. Tapi justru itu yang bikin kita jadi beku. Nggak tahu mau mulai dari mana. Bayangin deh, jarak antara posisi kita sekarang sama tujuan akhir kita itu rasanya jauh banget. Kayak nggak terjangkau. Hal ini bikin tindakan kecil sehari-hari jadi kelihatan nggak ada gunanya. Kita jadi bingung sendiri. Emang ngaruh ya kalau hari ini cuma lakuin ini doang? Nah, lihat deh tabel ini. Jelas banget kan masalahnya? Di satu sisi, ada tujuan gede, kayak dapat 1 miliar rupiah. Keren. Tapi di sisi lain, kolom aksi hari ininya, kosong, melompong, ada tanda tanya besar. Celah inilah yang bikin kita frustrasi. Dan akhirnya, ya udah balik lagi ke zona nyaman, balik ke kebiasaan lama yang nggak akan bawa kita kemana-mana. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya apa dong? Perubahan besar itu nggak dimulai dengan loncatan raksasa, tapi dimulai dengan menguasai satu hal kecil yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Pagi hari kita. Disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Pagi, Anda bisa jadi pagi yang reaktif, di mana Anda cuma nerima input dari dunia luar. Scroll medsos, balas chat, baca berita, dan ngebiarin mood Anda diatur sama orang lain. Atau, pagi Anda bisa jadi pagi proaktif, di mana Anda menghasilkan output. Anda yang pegang kendali. Cuma dengan merapikan tempat tidur, nulis jurnal, atau jalan pagi, Anda udah ngumpulin kemenangan-kemenangan kecil yang ngasih momentum buat menangin sisa hari Anda. Oke, menangin pagi itu langkah pertama yang bagus banget. Sekarang, kita naik level. Dari sekadar punya satu kebiasaan, kita bangun sesuatu yang lebih kuat, yaitu sebuah sistem yang bikin kesuksesan itu jadi hasil yang hampir otomatis. Kutipan ini benar-benar jadi kuncinya. Tujuan itu ngasih kita arah, tapi sistemlah yang mastiin kita terus maju. Kenapa? Karena saat motivasi lagi turun, pas hari lagi berat-beratnya, kita nggak akan naik ke level tujuan kita yang muluk-muluk itu. Kita pasti akan jatuh ke level sistem kita, kebiasaan paling dasar yang udah kita bangun. Tanpa fondasi itu, tujuan setinggi apapun bakal ambruk. Dan ini bukan cuma teori motivasi loh, ada datanya. Sebuah studi nunjukin kalau tindakan sesimpel nulisin tujuan kita secara spesifik, misalnya di jurnal, bisa ningkatin peluang sukses sampai 33%. Itu gede banget. Cuma modal nulis doang, probabilitas kita berhasil langsung naik. Terus, gimana cara mulainya? Gampang banget. Pertama, pakai aturan 30 detik. Otak kita itu males sama hal-hal yang kelihatan berat. Jadi kita akalin aja. Bilang ke diri sendiri, oke, gue cuma bakal nulis jurnal 30 detik. Atau cuma baca buku 30 detik. Biasanya setelah mulai kita bakal lanjut lebih lama. Kedua, aturan jangan pernah bolong 2 kali. Ketinggalan 1 hari, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bolong 2 hari berturut-turut. Karena di saat itu Anda bukan lagi sekedar lupa, tapi Anda mulai ngebangun kebiasaan jelek yang baru, kebiasaan untuk berhenti. Kalau bingung mau mulai dari mana, nih ada beberapa ide kebiasaan yang dampaknya besar banget buat dimasukin ke sistem pagi Anda. Pilih aja 1 atau 2 yang paling pas. Mau nulis jurnal biar pikiran jernih, baca buku fisik buat ngurangin distraksi digital, atau sesimpel jalan kaki kena matahari pagi 10 menit buat naikin energi. Semuanya bagus. Kita udah bahas masalahnya, kita udah bahas solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling penting soal mindset. Pola pikir yang dibutuhin biar perubahan ini benar-benar awet.
Nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Coba tanya ke diri sendiri jujur. Kalau nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ngasih pujian, nggak ada yang nge-like, apakah Anda masih mau melakukannya? Jawaban Anda atas pertanyaan itu bakal ngebongkar motivasi Anda yang sebenarnya. Dan inilah inti dari disiplin sejati. Karakter, kemajuan, dan kekuatan itu nggak dibangun di atas panggung pas semua orang nonton. Itu dibangun dalam sunyi. Pas pagi-pagi buta nggak ada yang peduli, waktu Anda milih buat ngelakuin hal yang benar meskipun itu susah. Itulah yang paling penting. Pernyataan ini ngerangkum semuanya. Identitas Anda itu nggak dibentuk dari apa yang Anda bilang pengen Anda capai. Identitas Anda dibentuk bata demi bata oleh tindakan-tindakan kecil dan konsisten yang Anda lakuin pas lagi sendirian. Itulah diri Anda yang sesungguhnya. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini baik-baik. Kalau semua yang Anda lakukan hari ini diulang terus setiap hari selama 5 tahun ke depan, apakah Anda akan suka dengan hasil akhirnya? Apakah Anda akan bangga dengan diri Anda 5 tahun dari sekarang? Kalau jawabannya enggak, kabar baiknya adalah Anda bisa mulai membangun sistem yang berbeda mulai hari ini juga.